Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita diberi kekuatan dalam menghadapi pandemi yang sedang berlangsung pada sekarang ini. Baik, sebelumnya Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Amin Andika SPD. Bapak akan mengajar bidang studi matematika. Bicara mengenai tentang matematika, dulu waktu SD, SMP kita sudah pernah belajar matematika. Itu pasti kan? Jadi untuk pada hari ini kita akan mempelajari materi yang sebelumnya sudah kita kenal waktu SMP dulu atau di MTSN dulu. Waktu SMP dulu kita sudah pernah belajar biologi kan? Di sana kita mempelajari bagaimana sel itu mengembangkan dirinya. Salah satunya dengan membagi selnya itu tersebut. Contohnya dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4. Konsep itu juga ada dalam matematika, yaitu pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Di SMP juga kita sudah pernah belajar tentang bilang bulat, aljabar, dan bilang berpangkat. Dari materi itulah kita akan mempelajari materi hari ini, yaitu bilang berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Jadi pelajaran hari ini yaitunya kita akan mempelajari konsep bilang berpangkat dan sifat-sifatnya. Untuk itu mari simak video berikut ini. Selamat datang di video pertama pembelajaran Bapak. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, untuk konsep bilangan berpangkat, yang pertama itu tentang pangkat bulat positif. Yang pengertiannya adalah jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka AN dibaca A pangkat N adalah hasil kali N sebuah faktor yang masing-masingnya faktornya adalah A. Kalau dalam bahasa sederhananya, umpamanya N-nya ada 3, berarti A kali A sebanyak N-nya. Untuk bentuk umumnya bisa kita lihat sama-sama. Jika A pangkat N sama dengan A kali A sampai A pangkat N, itu sebanyak N faktornya. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya, jika A pangkat 3 berarti A-nya itu dikali sebanyak 3 kali. A kali A. Untuk ini paham ya? Nah, Bapak contohkan sebuah soal. Tolong perhatikan dulu, ada 3 buah soal. Yang soal pertama 3 pangkat 4, yang B 2 per 5 pangkat 3, dan yang C min 1 pangkat 7. Coba pikirkan dulu. Kira-kira berapa hasil dari 3 pangkat 4? Apakah sama dengan yang Bapak kasih ini? Jadi, ada yang sama mungkin? Jadi kalau 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Bukan 4 dikali 3. Harus kita garis bawahi dulu ya. Jadi kalau 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Sama dengan 81. Bukan 3 kali 4. Begitu juga dengan contoh soal nomor yang B. 2 per 5 pangkat 3. Mungkin ada yang menulis terlebih dahulu. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Jadi walaupun bilang pecahan, caranya tetap sama, sebanyak bilangan yang dipangkatkan. Di sini ada 2 per 5. Berarti kita kalikan sebanyak pangkatnya. Pangkat di sini banyaknya cuma 3. Jadi 2 per 5 kali 2 per 5 kali 2 per 5. Itu hasilnya 8 per 125. Udah paham kan? 2 kali 2 kali 2 8, 5 kali 5 kali 5 125. Itu biasa aja. Nah, untuk yang ketiga,
Ada di sana -1 pangkat 7. Untuk yang contoh ketiga, silakan Ananda coba cari dulu di buku masing-masing. Nanti hasilnya bisa difotokan sama Bapak. Oke? Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Oke, untuk sifat yang pertama itu untuk A elemen bilangan real dan n bilangan bulat positif berlaku. Berarti jika A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu artinya sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N. Ingat, kalau dikali pangkatnya dijumlahkan. Itu aja kata mudahnya. Lanjut untuk sifat kedua. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, itu artinya sama dengan A pangkat M dikurang dengan N. Ingat, kalau bagi itu dikurangi pangkatnya, kalau kali pangkatnya dijumlahkan. Untuk contoh lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Oke, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang sifat bilangan berpangkat. Jadi untuk video yang ini Bapak akan menguji atau dari mana datang sifat tersebut. Di video sebelumnya ada sifat yang pertama, jika A pangkat M ditambah A pangkat N, maaf ini dikali ya, itu artinya sama dengan A pangkat M ditambah N dengan syarat bilangan pokoknya sama-sama A. Bapak contohkan di sini, umpamanya ada 3 pangkat 3, kita kalikan 3 pangkat 2. Kalau dalam sifat, kita menggunakan dulu sifat, itu bisa. Berarti ini sama-sama 3, berarti kita tulis 3. Makanya ada berapa? Ada 3 dan 2, berarti kita jumlahkan dengan 2, berarti 3 pangkat 5. Oke, itu kalau menggunakan sifat. Gimana kalau tidak menggunakan sifat? Bapak bisa kita uraikan. Umpamanya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan, kita faktorkan ini dulu. 3 pangkat 3 itu sama arti dengan 3 kali 3 kali 3. Dan kita kalikan lagi dengan 3 pangkat 2, berarti 3-nya sebanyak dikalikan sebanyak 2 kali. Oke, kita hitung faktor yang tadi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti artinya sama dengan 3 pangkat 5. Itu hasilnya. Akan sama dengan menggunakan sifat. Paham untuk contoh pertama? Oke, Bapak lanjutkan ke contoh yang kedua. Sifat yang kedua, jika A pangkat M dibagi A pangkat N, artinya sama dengan A pangkat M dikurang N. Bapak misalkan di sini ada 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Berarti hasilnya yang ini sama-sama 4, berarti kalau sesuai sifatnya berarti 4 pangkatnya 5. Kalau bagi pangkatnya dikurangi berarti 2, berarti 4 pangkat 3. Lalu Bapak bisa juga, kalau seandainya tidak menggunakan sifat, bagaimana Bapak? Berarti sama kayak yang tadi, berarti 4 pangkat 5 itu artinya sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Lalu kita bagi 4 pangkat 2, 4 kali 4. Atau begini, kalau dalam tanda bagi ada yang satu lagi namanya kayak gini, per. Artinya sama juga, berarti 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Itu arti samanya sama dengan bagi. Oke, kalau kayak gini kalau apa kita cuma coret 4 bagi 4 pasti 1. 4 bagi 4 1. Berarti tinggalnya berapa? 1 2 3. Berarti 4 pangkat 3. Sama kan dengan menggunakan sifat. Atau bisa Anda tulis dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Lalu kita bagi 4 kali 4. Ini habis. Bukan habis ya, 1
Karena setiap bilangan yang dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Tetap hasilnya 4, 1, 2, 3, berarti 4 pangkat 3. Mungkin sekian di video ini. Kita lanjut di video berikutnya. Baik, untuk berikutnya kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu sifat yang ketiga itu pangkatnya 2 kali. Itu bisa sama-sama kita lihat. Jika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Oke. Untuk sifat yang keempat, jika A dikali B dipangkatkan N, itu artinya yang setiap yang dalam kurung itu akan mendapatkan pangkat N. Bisa sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Untuk contohnya, silakan simak video berikut ini. Oke, bertemu lagi dengan Bapak. Dalam video ini Bapak akan menjelaskan sifat yang ketiga, yaitu jika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu artinya sama dengan A pangkat M dikali N. Ini cukup mudah. Bapak berikan satu buah contoh. Misalnya Bapak punya 3, jangan 3 lagi ya, tadi sudah 3. Pokoknya 4 udah juga. 5 pangkat 2 kita pangkatkan lagi dengan 3, itu artinya sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3. Berarti itu hasilnya menjadi 5 pangkat 6. Sampai di situ paham kan? Kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Keempatnya, jika A dikali B dipangkatkan N, itu artinya sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Cukup mudah sekali. Bapak contohkan juga contoh. Umpamanya ada 2 dikali 3 dipangkatkan 4. Contohnya berarti artinya sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Ini bisa nggak masuk contoh yang ketiga yang sifat pertama tadi Bapak? Nggak bisa, karena di sini 2 dan 3 bilangan sama. Jadi untuk mengoperasikannya kita lanjutkan. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 16. 3 pangkat 4 81. Jadi hasilnya 16 kali 81. Silakan Anda cari di rumah berapa hasilnya. Dan untuk latihannya ada Bapak sajikan di video terakhir Bapak. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat yang kelima. Untuk sifat kelima, jika A per B dipangkatkan dengan N, itu artinya sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Itu bersama dengan sifat yang keempat tadi. Oke, untuk contohnya silakan saksikan video berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat yang kelima. Sifat kelima yaitu jika A per B dipangkatkan N, itu artinya sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ini hampir sama dengan contoh sifat yang keempat. Cuma sebenarnya di sini ada kebagian. Kita masukkan contohnya ya. Contoh, umpamanya ada 6 pangkat 6 per 4 dipangkatkan 2, itu artinya sama dengan 6 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Bisa dioperasikan Pak? Bisa. Berarti 6 pangkat 2 berapa? 36. 6 kali 6, 36. Ingat, bukan 6 kali 2 ya. 4 pangkat 2 berapa? 16. Jadi itulah hasilnya. Masih bisa dioperasikan? Masih bisa. Bisa sama-sama kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 4. Berarti di sini 9. 36 bagi 4 9. Ini bagi 4 4. Oke, itu dalam bentuk besar biasanya atau lebih kiranya kita bikin lebih kiranya ya. Berarti 2 pangkat 1 per 4. Bisa kan? Oke.
Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan bulat berpangkat positif. Sekarang kita akan bahas bilangan bulat pangkat negatif dan nol. Untuk yang pertama kita bahas bilangan berpangkat nol. Untuk A elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan nol, maka bentuk umumnya adalah A pangkat nol sama dengan 1. Karena apa? Setiap bilangan, apa saja bilangan yang berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Walaupun 100 dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. C dipangkatkan 0 hasilnya 1. Bisa dipahami? Untuk selanjutnya kita coba bilangan pangkat bulat negatif. Untuk A elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, maka didefinisikan jika A pangkat min N artinya sama dengan sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk lebih lanjutnya silakan saksikan video berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Oke, yang pertama kita cobakan dengan yang tadi ada sifatnya jika A pangkat 0 hasilnya 1. Itu sudah ketentuan sifatnya. Jadi Bapak contohkan di sini umpamanya 100 pangkat 0 hasilnya akan tetap 1. Umpamanya di sini ada B pangkat 0 hasilnya juga akan 1 karena setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya 1. Itu aja. Dan untuk bilangan berpangkat negatif tadi apa di sana tadi sifatnya jika A pangkat min N artinya 1 per A pangkat N. Contoh Bapak memiliki maunya angka berapa lagi ya? 7 pangkat min 3 artinya akan sama dengan 1 per 7 pangkat 3. Seperti itu aja. Atau mau lagi umpamanya 2 pangkat min 3 min 4 artinya sama dengan 2 pangkat 4. Atau bisa sederhanakan sama dengan 7 ini berarti 1 per 2 pangkat 4 16. Kalau 7 pangkat 3 berapa? 7 kali 7 49 kali 7 berapa? 49 kali 9 kali 7 berapa? 63. Kalau 7 kali 4 28 tambah 6 berarti 343. Jadi hasilnya bisa dioperasikan sampai terakhir. Oke, videonya Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk latihannya silakan cek di video berikutnya. Baik, untuk menambah pemahaman Ananda semua, mari kita kerjakan latihan nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan semuanya. Dan ditulis di buku latihan. Hasilnya bisa difotokan sama Bapak nanti lalu dikirim lewat WA atau bisa dikumpulkan langsung di sekolah. Untuk kesempatan pada hari ini Bapak cukupkan dengan membacakan hamdalah. Jaga kesehatan dan jangan sampai lupa bikin tugasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.